Yueru dan yang lainnya juga kembali ke kediaman mereka setelah ujian di bawah bimbingan Xiao Hei. Meskipun Yueru mengkhawatirkan Xiao Yan, dia tidak pergi mencarinya. Kami di sini, ini tempat tinggalmu. Xiao Yan mengikuti Mo Chen ke kamar yang agak mewah. Setelah Mo Chen selesai berbicara, dia juga menjelaskan beberapa patah kata kepada Xiao Yan dan menghilang. Xiao Yan menemukan bahwa tempat tinggalnya tampak berbeda dari tempat orang lain. Tempat orang lain tampaknya tidak terlalu mewah. Itu hanya karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa dan kekuatan mental saat menguji bakat jiwanya sebelumnya, dan kemudian dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Sehari berlalu dengan cepat, Xiao Yan bangun pagi-pagi pada hari ini, dan Mo Chen berkata bahwa ada pasar di sebelah tempat tinggal mereka, dan mereka bisa pergi berdagang jika mereka membutuhkan sesuatu. Jadi tujuan Xiao Yan hari ini di sini, tutup pintu dan menuju ke pusat kota tempat mereka tinggal. Di gang-gang pusat kota yang sunyi, semua jenis teriakan tidak ada habisnya, beberapa menjual obat-obatan, beberapa menjual senjata. Sesosok datang dari kejauhan, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia berjalan ke loteng. Melihat lebih dekat, itu adalah anak laki-laki. Dia berusia sekitar 20 atau 30 tahun, berpakaian seperti sarjana biru, sangat tampan. Sepasang mata sejernih air, seterang cermin, penuh energi, sangat menarik. Kesan pertama yang diberikan pemuda ini adalah seorang sarjana yang lemah, dia hanya tidak tahu dari mana dia berasal. Orang ini sebenarnya adalah Xiao Yan, dan tujuannya secara alami adalah area pusat kota. Agar tidak membiarkan orang lain melihatnya, dia juga berpura-pura, jadi Xiao Yan hanya berdandan dan pergi ke pusat kota. Salah satunya adalah untuk mengumpulkan beberapa kecerdasan, dan yang lainnya adalah untuk membeli beberapa hal yang diperlukan, seperti bahan obat. Melihat toko teh di sebelahnya, Xiao Yan berjalan perlahan dengan senyum di wajahnya. Sebagian besar kedai teh adalah tempat di mana para pemalas paling banyak berbicara, dan banyak informasi dapat dikumpulkan di sini. Kedai tehnya sangat sederhana, dengan lebih dari 10 meja rusak dan beberapa bangku sederhana namun bersih. Pemilik toko tua itu adalah seorang lelaki tua berusia 60-an, dengan wajah yang berubah-ubah. Xiao Yan melihat sekeliling. Ada juga dua orang yang minum teh di sini saat ini. Yang paling mencolok adalah seorang pria muda dengan jubah Tao robek. Dia seusia dengan Xiao Yan. Hati-hati, aura orang ini agak aneh. Suara tuannya Jin Longwang tiba-tiba bergema di hatinya. Mendengar bahwa Xiao Yan juga didorong oleh rasa ingin tahu, dan akan menyelidiki bocah berjubah Dao ini, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak bisa melihat menembus bocah berjubah ini, dan dia diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa menyelidiki, dan dia memikirkannya. Ada sesuatu di tubuhnya yang menghalangi penyelidikan Xiao Yan. Sepertinya dia merasakan penyelidikan Xiao Yan, dan pemuda berjubah tahu juga memandang Xiao Yan. Xiao Yan tidak peduli, dia menemukan meja dan duduk, menatap penjaga toko dan bertanya, kecil, sajikan teh yang enak, dan pesan sesuatu untuk dimakan. Seorang pemuda kurus juga setuju. Gunakan secara objektif dan perlahan, dan makanan akan segera datang. Beberapa asisten toko di ruang bernapas juga meletakkan teh di meja Xiao Yan, dan kemudian bersiap untuk mengambil makanan. Begitu kata-kata Xiao Yan keluar, pemuda berjubah robek segera menoleh untuk melihat Xiao Yan dengan senyum aneh di wajahnya. Saya melihat pemuda itu melompat ke sisi Xiao Yan dan duduk. Dia memecahkan mulutnya dan berkata sambil tersenyum, pertemuan adalah takdir, mari berteman. Setelah berbicara, dia tersenyum. Xiao Yan menatapnya dengan senyum di wajahnya dan ekspresi nakal, seperti anak kecil yang belum dewasa, sangat disukai. Pada saat ini, pemilik toko tua di samping juga memperhatikan Xiao Yan, dan kemudian berkata, pemuda ini, melihat pakaian Anda yang berbakat, Anda pasti telah pergi ke sekte Suantian Santian untuk berlatih. Ini adalah tempat yang bagus, orang-orang yang bergabung dengan sekte-sekte itu di tahun-tahun sebelumnya semuanya menjadi talenta yang berguna. Setiap tahun kami memiliki banyak orang dari seluruh tempat berkumpul di sini, dan kemudian melakukan seleksi untuk bersaing untuk beberapa karakter yang kuat. Setelah selesai berbicara, beberapa makanan ringan juga ditempatkan di meja Xiao Yan. Sekte 3 hari itu juga cukup hormat. Melihat penjaga toko pergi, Xiao Yan tersenyum dan berkata, siapa yang mulia? Hei, kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku, toh, aku tahu kamu di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi, kan?
Bocah berjubah Dao segera memutuskan. Oh, apakah kamu juga? Xiao Yan tidak menolak. Lagi pula, berpartisipasi dalam seleksi bukanlah hal yang memalukan, jadi dia tidak menyembunyikannya terlalu banyak. Ketika pendeta Tao kecil di samping mendengarnya, dia dengan cepat berkata, kalau begitu kita akan menjadi pesaing, tetapi ini tidak mencegah kita untuk berteman. Bagaimanapun, kita mungkin bisa saling membantu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Mu Feng, bagaimana, bukankah itu nama yang bagus? Setelah berbicara, dia memandang Xiao Yan, menunggunya untuk menjawab. Xiao Yan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, namaku Yan Xiao, halo, Mu Feng, namamu sangat bagus dan sangat keras. Senang bertemu dengan Anda, tapi saya baru di jalan, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi dengan uji coba? Mendengar persetujuan orang lain, Mu Feng juga tersenyum dan berkata, Yan Xiao, aku juga sangat senang bertemu denganmu. Kalau begitu kamu bertanya kepada orang yang tepat. Adapun yang disebut uji coba, saya mendengar bahwa itu adalah sistem poin, dan saya tidak tahu secara spesifik. Setelah bakat tingkat kelima diumumkan besok, uji coba akan dibagi menurut bakat tingkat kelima. Ngomong-ngomong, berapa banyak level yang bisa kamu capai dalam tes ini? Dan kamu datang untuk berpartisipasi dalam uji coba kali ini, dan kamu pergi ke Suan 3 hari untuk mempelajari sesuatu. Aku pergi untuk mempelajari ilmu pedang membunuh iblis dan membunuh iblis. Hehe, aku mendengar bahwa Taoisme di sana luar biasa. Matanya menyala, seolah-olah dia telah belajar sebuah aksi. Jangan memaksakan bakat apapun, lakukan saja sesukamu. Xiao Yan jelas sedikit terganggu oleh serangkaian pertanyaan yang tiba-tiba ini. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan bocah berjubah ini dengan sangat sopan, tapi Xiao Yan juga menanggapi pertanyaan Mu Feng. Xiao Yan mencicipi teh di tangannya dengan ringan, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, saya pergi ke Suan San, hanya untuk pergi ke sana karena ketenaran, dan ingin melihat orang-orang kuat di sana dan beberapa kemanusiaan yang aneh, sebagai untuk apa yang harus dipelajari, ketika saatnya tiba. Itu tergantung. Mu Feng memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa ada banyak ilmu pedang di sana. Jika Anda mempelajari beberapa keterampilan bertarung yang kuat seperti ini, dan kemudian mempelajari beberapa ilmu pedang, mungkin Anda bisa menjadi seorang ksatria. Itu juga bagus. Saya harus mengucapkan selamat tinggal sebelumnya. Xiao Yan juga menemukan bahwa Mu Feng sedikit mengganggu, jadi dia melemparkan beberapa koin tembaga dan menemukan alasan untuk melarikan diri. Aura orang ini sepertinya agak kabur, tapi aku bisa merasakannya, ini lawan yang tangguh. Aku tidak tahu berapa banyak talenta tingkat 5 yang bisa diberi peringkat. Melihat Yan Xiao pergi, Mu Feng juga mengubah senyumnya. Tuan, apa yang terjadi dengan apa yang baru saja Anda katakan? Xiao Yan juga dengan cepat meninggalkan kedai teh, menemukan tempat tersembunyi, berulang kali memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti, dan kemudian bertanya. Aku tidak tahu kenapa, bocah berjubah Dao itu memiliki aura yang sangat tidak jelas. Sepertinya agak mirip dengan hantu di dunia hantu, tapi tidak seperti. Suara Raja Naga Emas muncul perlahan, Xiao Yan dalam suaranya tidak sulit untuk mendengar bahwa tuannya, Raja Naga Emas, juga tidak dapat diprediksi. Hantu, jadi orang yang hilang itu mungkin ada hubungannya dengan dia. Xiao Yan juga bertanya dengan heran. Tidak, belum tentu. Aura di tubuhnya agak aneh. Singkatnya, tidak terasa seperti hantu di dunia hantu, tapi nafasnya sedikit aneh, dan ada beberapa hantu di tubuhnya. Alasan kenapa kamu tidak bisa mendeteksi kekuatannya mungkin karena ada sesuatu dalam dirinya yang mengisolasi deteksi kekuatanmu. Jin Long Wang juga berkata setelah berpikir dengan hati-hati. Yah, aku hanya tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Tapi lihat apa yang dia katakan, dia juga salah satu anggota persidangan ini, dan aku harap aku tidak akan bertemu dengannya saat itu. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun bukan itu yang ditakuti Xiao Yan, tapi aura tubuhnya memberi Xiao Yan nafas perasaan aneh. Sepertinya kita perlu memperhatikan orang bernama Mu Feng ini. Xiao Yan juga punya rencana, dan kemudian perlahan-lahan berjalan menuju rencana perjalanannya yang lain hari ini, tempat yang makmur. Di persimpangan beberapa jalan, ada sebuah bangunan besar. Awan dan asap menempel di gedung itu. Dua karakter, Dan Fang, yang menari dengan terbang dan Phoenix berasal dari tangan orang-orang terkenal,
dan tidak sulit untuk menemukannya bahwa gedung besar ini mampu berada di persimpangan dengan lalu lintas paling banyak sudah cukup untuk menunjukkan status gedung ini. Ini adalah tujuan perjalanan Xiaoyan. Tolong tunjukkan level alkemismu. Dua sosok kekar menghentikan Xiaoyan dari pintu dan berkata dengan lembut. Hanya ada dua tipe orang yang bisa masuk ke Pil Square. Salah satunya adalah orang dengan latar belakang yang kuat yang bisa masuk untuk membeli pil obat, dan yang lainnya adalah apoteker tingkat tinggi. Mereka juga melelang pil obat yang mereka perbaiki dengan imbalan beberapa bahan obat yang berharga atau keterampilan bertarung. Maaf, aku tidak membawa Medal of Alchemist. Xiaoyan juga berkata, lalu mengapa Yang Mulia datang ke sini? Meskipun pria yang tampaknya lemah di depannya bukanlah seorang alkemis, dia juga sesuatu yang tidak bisa mereka singgung. Apoteker itu seperti sarang lebah, dan dia tidak bisa diprovokasi sama sekali, karena selama apoteker diprovokasi, itu akan cukup memusingkan dalam menghadapi balas dendam yang tak ada habisnya. Tetapi bahkan jika itu bukan seorang apoteker, mereka berdua masih dengan hormat mengatakan, bagaimanapun, mereka telah mengumpulkan banyak jenius dari seluruh dunia, dan yang di atas juga mengatakan kepada mereka untuk tidak menimbulkan masalah. Pil Square memiliki 3 lantai. Lantai pertama adalah tempat orang biasa membeli pil. Tempat ini memiliki jumlah orang terbanyak, tetapi pil dan bahan obat juga umum, dan tidak sedikit pil. Lantai 2, mereka yang bisa masuk ke lantai 2 semuanya adalah orang-orang kuat atau mereka yang memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa. Keduanya juga berkata dengan hormat, bagaimana dengan lantai 3? Xiaoyan juga bertanya dengan ragu. Lantai 3 tidak terbuka untuk umum, kecuali... Kedua penjaga gerbang juga berbisik. Kecuali apa? Kecuali Anda adalah seorang kaisar petarung bintang 4 atau apoteker tingkat kaisar, Anda memenuhi syarat untuk masuk. Kedua penjaga gerbang juga pasti tidak percaya bahwa anak laki-laki di depan mereka akan menjadi salah satu dari mereka. Mengerti, Xiaoyan setuju dengan santai. Tolong, setelah berbicara, keduanya juga membuat isyarat undangan. Meskipun pria itu tidak membawa medali peringkat, kekuatan jiwanya tidak dapat dipalsukan. Mendengar itu, Xiaoyan juga melangkah masuk. Memasuki, dan Fang, lantai pertama adalah lantai pertama. Sapu lantai pertama sesuka hati, dan temukan bahwa ada banyak orang di sini, beberapa menjual ramuan obat, beberapa menjual bahan obat, tetapi lebih banyak dari mereka yang terus-menerus berjalan-jalan, jelas ambang batas apoteker penyulingan juga ditentukan oleh terbatasnya jumlah apoteker penyulingan. Setelah melihat sekeliling, Xiaoyan menemukan bahwa tidak ada yang dia sukai di lantai pertama, dan Xiaoyan juga berjalan tak berdaya menuju lantai 2. Ada juga 2 penjaga yang menjaga gerbang lantai 2. Jelas, pembagian peserta di setiap lantai sangat ketat. Melihat Xiaoyan berjalan menuju lantai 2, keduanya di pintu juga saling memandang. Tepat saat mereka hendak memanggil Xiaoyan, sebagian dari kekuatan jiwa Xiaoyan dilepaskan dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan itu juga membuat 2 dari mereka tidak banyak apa yang harus dikatakan, karena ini memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 2. Begitu memasuki lantai 2, aliran orang jelas menurun, dan kualitas pil obat secara bertahap meningkat. Xiaoyan juga berjalan perlahan, lagi pula, setiap kali dia menghadiri pertemuan seperti itu cukup memakan waktu, dan hal-hal baik harus ditemukan sendiri, jadi dia tidak bisa terburu-buru. Pil bayangan. Pil tambahan untuk puncak kelas 9. Menelan pil ini dapat menyembunyikan auranya untuk waktu yang singkat. Kecuali jika ditemukan oleh orang kuat di atas tingkat pertama, orang lain tidak akan dapat menemukannya. Sebagai ganti pil ini, kamu hanya perlu 1 pil dengan level yang sama atau 3 ramuan obat langka. Jangan sampai ketinggalan saat kamu lewat. Seorang pria yang tampaknya kurus berkata. Mendengar itu, Xiaoyan juga melihat dengan penuh minat, melihat pil obat hitam, lalu menggelengkan kepalanya, dan hanya ingin pergi. Bagaimana dengan pemuda ini? Maukah kamu menukar pil obatku? Ini adalah satu-satunya obat ajaib untuk bersembunyi dan melarikan diri, itu jarang terjadi. Pria kurus itu juga optimis bahwa akan sulit bagi seseorang untuk memperhatikannya, dan buru-buru berkata saya khawatir saya akan membiarkan pemilik emas ini pergi. Meskipun efek pil bayanganmu bagus, itu hanya pil harta karun kelas 9 yang terbaik. Di antara pil dengan level yang sama, kamu dianggap memiliki kekuatan obat terendah. Sangat mahal untuk menukar begitu banyak hal.
Xiao Yan juga menyempurnakan bagaimana seorang ahli apoteker bisa dianggap sebagai ahli emas oleh orang kurus ini. Dan pil obat semacam ini hanya dibuat oleh mereka yang bodoh dan tidak kompeten. Jika tidak, dalam keadaan normal, apoteker jarang membuat pil obat yang seperti iga ayam. Itu, sosok kurus itu juga tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli, dan tidak menahan diri. Lagi pula, seperti kata pepatah, begitu seorang ahli bergerak, dia akan tahu jika ada. Xiao Yan kemudian berjalan tanpa tujuan di lantai 2 ketika tiba-tiba sesuatu di depan seorang lelaki tua menariknya. Hei, jika kamu tidak membelinya, apa yang akan kamu lihat? Kamu harus membayarku jika kamu terlihat buruk. Seorang lelaki tua juga memandang Xiao Yan dengan malas. Lagi pula, melihat penampilan Xiao Yan sebagai sarjana yang lemah, dia tahu bahwa latar belakangnya mungkin tidak cukup. Mushugen, batu vulkanik. Mengabaikan nasihat lelaki tua itu, Xiao Yan memanggil nama-nama asing satu persatu. Oh, mendengar bahwa Xiao Yan mampu memanggil herbal di depannya dengan kata-kata yang bagus, mata malas asli lelaki tua itu juga menatap Xiao Yan. Ramuan obat di depannya ditemukan dengan rasa sakit dan kesulitan yang luar biasa, tetapi anak laki-laki di depannya dapat menyebutkan namanya dalam satu gigitan, dan lelaki tua itu harus melihat Xiao Yan lagi.